Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bermuajahah di tempat dan kesempatan yang mulia ini. Karenanya kita terus berharap semoga apa-apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini benar-benar bisa menjadi penguat nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa-apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini benar-benar bisa menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita belajar dari iblis. Apa ada kebaikan di iblis? Rasanya enggak ada. Tapi kenapa kita harus belajar dari iblis? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu kisah-kisah tidak selalu yang bagus-bagus. Kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, tidak seperti itu. Di Quran Allah Subhanahu wa taala juga bicara tentang orang-orang buruk, bangsa-bangsa yang jelek. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Bal'am, ada kaum Ad, Thamud, Madian, ada Bani Israel. Itu profil-profil yang buruk, tapi dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Kalau yang baik ya kita ambil dan kita hiasi sifat itu dalam diri kita. Tapi kalau yang buruk itu diharapkan kita bisa meninggalkan sifat-sifat itu. Karenanya pada satu saat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Biasa kalau Rasulullah SAW kumpul dengan para sahabat, itu sahabat menjadikan momen itu untuk banyak bertanya. Pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan yang baik berkait dengan kebaikan, tapi tidak Uzaifah. Uzaifah justru bertanya tentang keburukan. Ini menarik. Ketika orang-orang bicara tentang kebaikan, Uzaifah justru bertanya tentang keburukan. Apa kata Uzaifah? Ya Rasulullah, apakah setelah terang benderang ini ada kegelapan? Jadi yang ditanya kegelapan bukan terang benderang. Apakah setelah terang benderang ini ada kegelapan? Kata Rasulullah, ada. Setelah terang benderang ini ada kegelapan. Uzaifah enggak berhenti sampai situ. Kemudian Uzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah kegelapan ada enggak terang benderang lagi? Kata Rasulullah, ada. Enggak berhenti sampai situ, tanya lagi, ya Rasulullah, setelah terang benderang yang kedua ada enggak kegelapan lagi? Kata Rasulullah SAW, ada. Bahkan lebih gelap dari yang pertama. Karenanya Uzaifah kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berada dalam kehidupan waktu itu, gelap di atas gelap, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu senantiasa bersama jamaatul muslimin wa imamihim. Hendaklah kamu senantiasa bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Itu pesan Rasulullah SAW. Uzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau udah nggak ada jamaatul muslimin, nggak ada pemimpin kaum muslimin yang amanah,
Lalu saya harus bagaimana? Kata Rasulullah SAW, istiqomah dalam Islam. Walau kamu harus makan akar tanaman dan kamu mati dalam keadaan demikian, itu lebih baik. Itu pesan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat kisah ini, Uzaifah bukan bicara tentang kebaikan, tapi Uzaifah justru bertanya tentang keburukan. Nah, kisah tentang iblis ini menarik. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Salah satu ayat yang membicarakan tentang masalah iblis ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qulna lil malaika," dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala pada malaikat, "Usjudu, sujudlah kamu." Pada siapa? Kepada Adam. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis itu enggan dan takabur, sombong. Karenanya iblis dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang kafir. Ini buruk, tapi maksudnya adalah agar kita bisa menghindar dari keburukan itu. Apa keburukan yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah iblis? Sombong. Sombong. Iblis merasa lebih di awal diciptakan dari Adam. Iblis diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa lebih senior. Dia udah ibadah ratusan tahun. Nah, Adam baru lahir. Adam baru diciptakan. Jadi bagaimana mungkin iblis akan sujud kepada Adam, sehingga terungkap ungkapan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini kalau ada perasaan begini, ini warisan iblis. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih benar dari dia, saya paling benar, saya paling yang paling itu warisan iblis tuh. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini puncaknya. Dan ketika diminta sujud, benar, iblis enggan dan takabur. Karenanya dengan satu sifat ini saja kemudian Allah Subhanahu wa taala laknat iblis. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kononnya ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu iblis pernah menyampaikan hajatnya, keinginannya untuk taubat. Untuk taubat disampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa nyampaikan kepada Allah. Allah menerima taubatnya, nerima. Cuma judulnya sujud dulu sama Adam. Emang itu masalahnya. Jadi taubat diterima aja. Tapi masalahnya sujud dulu sama Adam, baru taubatnya diterima. Apa kata iblis? Waktu Adam masih hidup aja saya nggak sujud, apalagi udah mati. Tuh, gitu tuh karakter kesombongan. Gitu. Jadi dengan sombong aja cukup sudah. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sifat sombong ini sangat buruk, sangat merusak. Sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong, walau zarrotin, walau sebesar zarroh sekalipun. Walaupun sombongnya itu sebesar zarroh itu ditafsirkan dengan sebiji sawi, artinya sangat kecil. Kalau itu masih ada dalam hati kita, kata Rasulullah la yadkhulul jannah, orang itu nggak pernah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jadi serius ya, masalah yang satu ini. Sayangnya kemudian sombong itu tidak lahir dalam bentuk lisan, tidak selalu dalam bentuk lisan, tidak selalu tampil dalam gestur. Kadang sombong itu bersembunyi di dalam hati, bersemayam di dalam hati. Ana khairu minhu,
saya lebih baik dari dia. Ini penyakitnya. Padahal kata Rasulullah, walau zaratin, walaupun sebesar zarah, orangnya nggak masuk surga gitu. Kalau ada kesombongan. Karena menarik. Urusan ini harus kita tuntaskan agar kita bisa menghindar dari sifat sombong. Maka pertanyaannya, apa sebenarnya sombong itu? Apa sebenarnya sombong itu? Kibir itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat, pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya tentang perihal orang yang kalau ke masjid pakaiannya bagus terus. Pakaiannya bagus terus, sendalnya bagus terus. Setiap ke masjid pasti pakai baju bagus. Maka sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, orang begitu sombong apa enggak? Pakaiannya cakep terus gitu. Kata sahabat, orang begini sombong enggak? Rasulullah SAW tidak mengatakan itu sombong. Rasulullah tidak mengatakan itu tidak sombong. Cuma Rasulullah SAW mengomentari. Rasulullah SAW pun mengatakan, Allahu jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu bagus dan suka dengan yang bagus. Artinya orang yang berpenampilan demikian tidak selalu sombong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bagus dan Allah senang dengan yang bagus. Tapi bisa nggak orang kayak begitu sombong? Bisa gitu. Karena kemudian Rasulullah SAW mendefinisikan sombong itu. Al-kibir, kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dasarnya karena merendahkan orang lain. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua menghina, merendahkan orang lain. Ini banyak sering terjadi. Seorang guru diingetin sama muridnya. Yang diingetin benar, cuma karena dari muridnya gengsi. Nah, ini ditolak kebenaran itu. Ini sombongan. Kalau pejabat dinasihati oleh rakyatnya, yang dinasihatin benar. Cuma gengsi karena datang dari rakyatnya, akhirnya kebenaran itu ditolak. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dasarnya karena merendahkan orang lain. Jadi ada dua hal di situ. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an banyak kisah-kisah orang yang sombong. Kenapa? Karena emang masalah serius. Maka ada Fir'aun. Ada Fir'aun dikasih kekuasaan hebat. Tentaranya aja disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fir'auna zil autad. Fir'aun dan bala tentaranya yang hebat. Artinya hebat banget, benar-benar hebat, dan Allah sebut itu. Gitu. Tapi akhirnya Fir'aun terjebak pada sikap sombong. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kekuasaan. Ada kalau harta. Korun disebut sama Allah, diceritain korun. Sedemikian rupa. Karena banyaknya harta, sampai hari ini kalau kita ketemu harta di bawah tanah ketemu harta, maka kita akan bilang ini harta karun. Harta karun. Itu kita di mana, korun di mana? Bayangin. Sebegitu populernya korun dengan hartanya, tapi apa ujung-ujungnya? Dia sombong dengan hartanya, pada akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Balaam, teknokrat dengan ilmunya yang hebat. Fir'aun minta agar Hamam bikin bangunan yang tinggi. Dia pengen ngelihat Tuhannya Musa, bikin bangunan yang tinggi. Arogansi, kesombongan. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan orang sombong itu justru dihinggapi oleh orang yang diberi nikmat. Nikmat yang pertama yang biasa orang jadi sombong adalah ziyadatul ilm. Dikasih kelebihan ilmu. Dulu enggak banyak ilmu, sekarang banyak ilmu. Gelarnya juga panjang, lebih panjang dari namanya. Orang bisa sombong, bisa.
Kata Rasulullah, orang bisa sombong karena ziyadatul ilm, karena ilmu. Yang kedua, ziyadatul mal, karena harta. Dulu miskin, sekarang kaya. Orang bisa sombong. Yang ketiga, diberi jabatan, posisi, makanan. Karena jabatan orang sombong. Dan yang keempat yang menarik ini, kata Rasulullah, orang bisa sombong ziyadatu ta'ah, ketika ditambah ketaatan kepadanya. Jadi orang taat bisa sombong ternyata dengan ketaatan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang sombong justru orang yang dikasih nikmat, bukan orang susah, bukan. Orang yang dikasih nikmat tapi berujung dilaknat karena suka hinggap penyakit sombong. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat, aku nggak pernah takut kalau umatku diuji dengan susah, dengan penderitaan, kesulitan demi kesulitan, nggak pernah takut. Yang aku takut kalau umatku diuji dengan kesenangan demi kesenangan, kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena orang yang dikasih kesenangan, yang orang dikasih kemenangan suka berujung jadi sombong. Jadi justru hinggap pada orang yang dikasih nikmat. Bayangin, bukan orang yang susah, bukan. Nah, salah satu contoh adalah satu kaum yang namanya Bani Israel. Apa nikmat yang nggak diberikan oleh Allah kepada mereka? Nggak ada. Semua nikmat diberikan kepada Bani Israel. Ada sejenis makanan, minuman yang namanya manna wa salwa. Manna wa salwa. Sejenis makanan dari daging, sejenis burung, ditangkapnya gampang, dagingnya rasanya enak. Ada dagingnya enak tapi nangkapnya susah. Ada nangkapnya gampang tapi dagingnya biasa aja ada. Ini Bani Israel dikasih jenis hewan makanan, daging sejenis burung, ditangkapnya gampang, dagingnya rasanya enak, nikmat. Yang kedua dikasih minuman. Minumannya enak, dapatnya gampang. Ditoreh kayak getah. Diambil langsung bisa diminum. Gak usah susah-susah dapatnya. Dapatnya gampang, rasanya enak. Ada rasanya enak tapi dapatnya susah. Ada dapatnya gampang tapi rasanya gak enak. Bani Israel dikasih semua. Tapi apa yang kemudian? Sombong, kufur nikmat, malah minta bawang atau yang lainnya. Ya kalau model kita ke pasar aja kalau begitu sih, nggak usah dikasih yang berlebih. Tapi sering yang kemudian terjadi, Bani Israel dilaknat bukan karena kesusahan, penderitaan, tapi kemudian Bani Israel dilaknat karena kenikmatan demi kenikmatan. Karenanya ini jadi warning buat orang yang dikasih nikmat. Karena orang yang dikasih nikmat suka berujung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa sebab orang bisa sombong? Apa sebab orang bisa sombong? Yang pertama, karena jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Dia tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya, sehingga akhirnya dia akhirnya merasa paling besar. Dia merasa paling berilmu, dia merasa paling kaya, dia merasa paling berkuasa. Ketidakmampuan, gagalnya seseorang menghadirkan Allah dalam segala kebesarannya dalam kehidupan. Ini faktor yang paling mendasar gitu. Nggak bisa menghadirkan Allah dengan segala kebesarannya, bahwa Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya, maha kaya, maha bijaksana, maha kuat, maha perkasa dan sebagainya. Gagal menghadirkan itu. Yang kedua, suka lupa diri. Bahwa
kita hidup ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Datang nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Lalu semua ini punya siapa? Ada yang punya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan status kita. Status kita, apa status kita? Status kita adalah khalifatullah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Adam, mengatakan pada Adam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagai khalifatullah. Menjadikan kita sebagai khalifatullah. Apa makna khalifah? Khalifatullah maknanya adalah wakil Allah. Wakil Allah. Kalau wakil apa dia yang punya? Bukan. Ada yang punya. Karenanya ketika Allah kasih jabatan itu bukan punya kita. Kita cuma wakil. Wakil Allah Subhanahu wa taala. Dikasih jabatan. Yang punya jabatan siapa? Allah. Bukan kita. Kita cuma wakil. Ketika saya dikasih harta yang banyak, apa itu punya kita? Bukan. Kita cuma wakil. Yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan banyak kenikmatan demi kenikmatan, itu artinya apa? Kita cuma wakil. Bukan punya kita, bukan. Apa kemudian kita pantas untuk sombong? Rasanya nggak mungkin. Kita dititipin mobil mewah, lalu kita petentang-petenteng di mobil itu, terus yang punya datang, kelihatan enak nggak? Nggak enak. Kenapa? Itu bukan punya kita. Dan pada akhirnya akan dikembalikan. Dan menariknya bukan sekedar bukan punya kita, tapi semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang berjiwa pasti mati. Selesai? Enggak selesai. Kenapa? Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa? Dia wakil. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kata Allah, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka orang itu sukses dalam kehidupan. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, faqad faz. Orang itu orang yang sukses dalam kehidupan. Maka ayat ini kemudian dikasih catatan, dikunci oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang suka nuker akhiratnya dengan dunianya. Padahal dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ini sebab yang kedua, suka lupa. Apalagi yang dulu pernah miskin terus kaya, kan sebenarnya masih terasa kemarin miskin. Tapi orang yang begini malah lupa gitu. Maka ada orang bilang orang kaya baru. Orang kaya baru itu lagunya lebih dari orang kaya lama. Padahal harusnya dia paham banget gitu, karena dia merasakan dulu miskin. Tapi orang suka begitu, emang lupa diri. Dulu miskin sekarang kaya, lupa kalau dia pernah miskin. Harusnya dia lebih care dengan orang miskin. Kenapa? Karena dia merasakan kemiskinan. Dulu bukan pejabat, sekarang jadi pejabat. Dia harusnya sadar bahwa kemarin dia bukan pejabat. Begitu dia pejabat, harusnya dia lebih care dengan rakyat. Tapi ini kan yang terjadi berbeda. Begitu dia jadi pejabat, dia sombong dengan jabatan. Begitu dia jadi orang kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Gitu. Lupa diri. Orang suka lupa. Dan yang ketiga, ngikutin hawa nafsu. Orang sombong tuh nggak jauh-jauh dari ngikutin
hawa nafsu, bersaing, bermegah-megahan dalam urusan-urusan dunia. Dia bisa begini, saya juga bisa begini. Dia bisa begitu, saya juga bisa begitu. Terus saja begitu. Bahkan sekarang di Timur Tengah lagi berlomba-lomba bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang tinggi. Tinggi-tinggian sekarang gedung di sana. Gitu. Di sini bisa bikin gedung segini, ntar yang negara lain bikin gedung lebih tinggi lagi, terus saja. Dan itu disyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda hari kiamat. Kalau nanti orang yang telanjang kaki ngurusin kambing sudah bermegah-megah dengan bangunan-bangunan mewah. Gitu. Itu disyaratin orang Arab hari ini. Jadi bermegah-megah dalam kemewahan. 3, hawa nafsu. Tidak jauh-jauh dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu kalau diikutin maka orang akan hancur bersamanya. Nggak ada yang selamat ikutin hawa nafsu. Walaupun demikian hawa nafsu tidak dihancurkan dalam Islam, tidak dibuang, tapi dikendalikan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai hawa nafsu kamu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi bukan dibuang, tapi dikendalikan. Nah itu jadi konstruktif. Kalau dilepas dia liar, jadi destruktif, jadi ngerusak. Gitu. Gak ada puasnya. Apa yang puas? Kejabatan. Ada yang puas? Gak ada. Udah jadi RT mau jadi RW. Mau RW jadi lurah, menjadi lurah jadi camat, camat jadi wali kota, bupati, wali kota jadi gubernur, gubernur jadi presiden, udah presiden lagi, pengen jadi presiden lagi. Terus begitu aja gitu. Siapa yang bisa menghentikan? Nggak ada kecuali mati baru berhenti. Itu jabatan, harta, apalagi. Harta itu belum ada hartanya aja kita udah ribut, apalagi udah ada. Belum ada hartanya orang bisa ribut. Saya pernah diminta untuk jadi pemimpin pesantren. Pimpinan pesantren. Ada pesantrennya? Nggak ada. Muridnya ada? Nggak ada. Tanahnya ada? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Suruh jadi memimpin pesantren. Ada 2 kelompok besar minta saya untuk jadi pemimpin pesantren. 2 kelompok besar itu kemudian mendiskusikan, ini Ustadz berapa? 40, 60. Yang satu bilang 60, 40. Yang satu bilang 40, 60. Yang satu bilang 60, 40. Ada pesantrennya? Gak ada. Udah ribut tuh. Udah ribut, pesantrennya gak ada, santrinya gak ada, tanahnya gak ada. Emang gak ada apa-apa. Berbagi-bagi 60-40 aja udah ribut tuh. Bayangin kalau urusan harta gitu. Gak ada habisnya. Sehingga ada satu kisah 3 orang santri yang datang kepada kiainya. Bertahun-tahun udah setia bersama di pesantren itu. Tiba-tiba datang kepada kiainya. Dia bukan minta ilmu tapi minta harta. Kiai diminta harta, gak bisa, dia gak punya. Makanya kiai itu mengatakan, saya nggak punya harta, tapi saya punya peta harta karun. Peta harta karun. Silakan kamu cari, mudah-mudahan ada harta karunnya. Wah, begitu dapat peta harta karun, udah diburu tuh harta karun. Berhari-hari dia kejar. Dapat ternyata benar ada harta karunnya. Begitu dia saksikan harta karun itu, mikir, yang ketiga tuh mikir. Kalau ini dibagi 3 jadi sedikit. Kalau ini dibagi 3 jadi sedikit. Berarti saya harus habisin 2 teman saya. Bayangin bertahun-tahun di pesantren setia, senang susah, begitu urusan harta lupa. Nggak ada teman udah. Dia hanya berpikir gimana yang 2 harus dibunuh gitu. Karena yang kemudian yang satu inisiatif buat bunuh saudaranya, dia bilang begini. Kita belum makan nih dari tadi, silakan beli makan dulu. Maka yang satu beli makan, yang satu di goa situ dia berpikir di sinilah kesempatan dia bunuh 1 lawan 1. Tapi yang beli makanan juga mikir,
ini kesempatan saya buat bunuh teman saya yang 2, racunin. Belum sempat dia bunuh, yang beli makan udah datang. Begitu makan 2-nya mati, tinggal 1. Dia puas. Kenapa? Karena harta milik dia semua. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata harta itu nggak bisa dibawa sendiri, terlalu banyak, nggak bisa dibawa sendiri. Dia mau cari orang lain minta bantuan, takut hartanya hilang. Akhirnya dia mati bersama hartanya. Emang begitu harta, emang ada puasnya? Nggak ada. Gitu. Karena yang ketiga hawa nafsu. Orang bisa sombong karena 3 sebab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat ini sangat tercela. Sehingga orang yang ada kesombongan dalam hatinya itu, kata Rasulullah, nggak akan masuk surga. Yang kedua, orang yang sombong itu kes azabnya. Kadang-kadang nggak pakai di dunia, kadang-kadang nggak pakai di akhirat. Di dunia itu Allah berikan azabnya. Maka Fir'aun di dunia, Qarun di dunia, kaum Ad, Samud, dan banyak bangsa-bangsa besar itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat diazab lagi. Gitu. Kenapa? Karena di satu riwayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang sombong, dia adalah musuhku. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang paling terusik dengan orang yang sombong. Sehingga orang yang sombong nggak bisa melihat kebenaran. Ini celakanya. Dia nggak bisa melihat kebenaran. Jalan yang bengkok kelihatannya jadi lurus. Dia lihat jalan yang lurus kelihatan jadi bengkok gitu. Ini nggak ada musibah yang lebih besar kecuali ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, sa'asrifu an ayati Allahu alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah palingkan kebenaran itu dari orang-orang yang sombong di muka bumi. Orang sombong nggak bisa melihat kebenaran. Gimana cara Allah memalingkan orang yang sombong dari melihat kebenaran? Gimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yara sabila rusdi la yattakhizuhu sabila wa yara sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila. Caranya Allah memalingkan orang yang sombong dari melihat kebenaran adalah kalau dia ngelihat jalan lurus, dia ngelihatnya bengkok. Jalan ini jalan lurus, tapi dia ngelihatnya bengkok. Karena bengkok, la yattakhizuhu sabila, dia segan jalaninnya. Dia malas jalaninnya. Tapi kalau jalan itu bengkok, dia ngelihatnya lurus. Yattakhizuhu sabila, makanya dia semangat banget jalaninnya. Gitu. Kalau kita lihat begini, nggak ada musibah yang lebih besar kecuali ini. Ketika orang melihat jalan yang lurus jadi bengkok dan bengkok jadi lurus. Dan begitulah Allah palingkan orang yang sombong dari melihat kebenaran. Azabnya. Sehingga satu negara pernah mengatakan dia punya teknologi anti gempa. Dia live di TV lokal. Dia ingin sampaikan penemuannya. Bangunannya udah berdiri gagah, anti gempa. Belum selesai ngomong, gempa hancur bangunan itu. Ada satu negara teroris banyak di negara itu, sehingga panglima tertingginya berikan laporan live di TV lokal. Dia mengatakan di negeri ini nggak ada teroris lagi, sudah bersih. Belum selesai ngomong, bom meledak karena teroris. Jadi kesombongan itu langsung gitu. Kenapa? Karena yang paling terusik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan orang yang sombong adalah musuhku. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam Islam gestur-gestur kesombongan itu juga nggak boleh. Dilarang. Tampilan-tampilan yang bernuansa kesombongan itu keras Rasulullah SAW dan diancam dengan neraka. Gitu. Salah satunya apa? Gestur kesombongan, membusungkan dada. Gitu. Dadanya dibusungkan. Ini biasa nih. Orang sombong yang begini, jalan juga nggak bisa begini.
membusungkan dada. Ini termasuk gestur kesombongan dan ini diharamkan dalam Islam, nggak boleh. Kecuali di medan pertempuran, boleh. Kalau perang boleh. Petentang-petenteng sama musuh tuh boleh. Jadi kalau perang. Sehingga pernah satu riwayat Rasulullah SAW dalam satu perangan, Abu Dujana, sahabat Rasulullah SAW yang biasa dikenal dengan selendang merah. Jadi kalau udah menarik selendang merah, ngikat di kepalanya, wah udah, itu musuh-musuhnya udah gentar tuh. Kenapa? Karena dia pasti menebar maut, menerobos musuhnya sedemikian rupa. Itu Abu Dujana. Ketika perang sudah berhadapan, ini pasukan Islam, pasukan musuh. Itu Abu Dujana petentang-petenteng di depan pasukan musuh. Kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, jalan begini nggak boleh, jalan begini nggak boleh, membusungkan dada, kecuali di medan perang. Gitu. Di medan perang boleh untuk menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh. Bahkan kalau yang jenggotnya putih masuk medan perang disemir, jangan putih. Oh pasukan putih, jenggot putih, musuhnya ngelihat nih nggak ada yang lain nih, begitu. Ini nggak ada yang lain nih. Begitu pasukan jenggotnya putih semua di depan lagi, musuhnya ngelihat ini nggak ada yang lain apa? Orang tua semua, nggak ada, gregetnya nggak ada, maka boleh disemir. Biar gagah di depan musuhnya, menggetarkan. Nggak boleh hitam semirnya, semirnya nggak boleh hitam. Terus semirnya apa? Merah. Ada yang mau nyoba semir merah jenggotnya? Syekh Yunus Khalis, Mujahidin Afgan, Panglima Mujahidin Afgan, itu jenggotnya segini panjang dan disemir merah, gagah di depan, tampil menggetarkan musuh Allah. Gagah, jenggot merah gagah. Cuma jangan dipakai hari ini di jalan. Saya khawatir ntar anak-anak banyak di belakang. Jenggot merah. Di medan perang boleh untuk apa? Menggetarkan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Gagah. Makanya Abu Dujana petentang-petenteng itu nggak boleh jalan begitu, kecuali di medan perang. Haram. Karena itu bagian dari gestur kesombongan. Yang kedua, ini yang disyaratkan oleh Rasulullah, pakaian. Melabuhkan pakaian lebih dari mata kaki, isbal. Ini juga gestur kesombongan. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabatnya, terus ada orang lewat, bajunya panjang, nutupin mata kaki. Kata Rasulullah, siapa yang melabuhkan pakaian lebih dari mata kaki, dia masuk neraka. Hadis itu begitu aja tuh. Nah, ini yang kemudian dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Kalau pakai celana, pakai sarung harus di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu masuk neraka. Nah, hadis ini bukan satu, hadis ini banyak penjelasannya. Karena ini kemudian ikhtilaf di kalangan ulama. Kemutlakannya itu jadi ikhtilaf. Kalau Rasulullah SAW melarang waktu itu karena di dunia waktu itu melabuhkan pakaian itu prestis, gengsi. Maka kononnya Qarun tuh bajunya panjang. Bahkan para raja-raja Eropa itu kalau tampil dengan pakaian yang panjang. Kenapa? Karena itu prestis, gengsi. Hari ini nggak begitu, nggak mutlak juga. Hari ini tak ada orang ke masjid terus pakaiannya lebih dari mata kaki. Apa kemudian kita bilang oh itu sombong banget? Nggak ada, apa yang mau disombongin? Enggak, hari ini enggak. Karena kemudian hadis itu jadi enggak mutlak dengan tambahan hadis yang lain yang kata Rasulullah SAW, siapa yang melabuhkan pakaian lebih dari mata kaki dengan niat kesombongan maka dia masuk neraka. Jadi ada catatannya di situ. Ada catatannya karena kemudian hadis ini jadi relevan hari ini
Kalau itu dia pakai dengan niat sombong, dia masuk neraka. Bahkan semua pakaian, kalau niatnya karena kesombongan, dia ahli neraka. Bukan sekedar itu. Yang menarik kalau ada orang yang mengangkat celananya atau sarungnya di atas mata kaki, tapi malah niat sombong, merasa paling bagus, merasa paling sunnah, merasa paling apa-apa dibanding yang lain. Itu kena hadis ini mana? Karena Rasulullah kasih korinnya, kasih catatan dengan niat sombong. Maka semua baju kebesaran, baju-baju hal-hal yang sifatnya kemewahan, maka masuk dalam dimensi sombong, dan itu diancam dengan neraka. Hari ini beda, bukan itu lagi. Kalau dulu maaf katanya maaf juga kalau orang Madura katanya. Ini maaf kalau ada orang Madura, itu katanya prestisnya ditandai dengan gigi emas. Giginya emas. Jadi kalau mau lihat siapa dia, itu lihat aja giginya. Maka dia senyum terus. Kelihatan siapa dia. Kenapa? Karena giginya emas. Hari ini enggak lagi. Gitu. Atau mungkin ada satu masa batu akik jadi ukuran, sehingga tangannya semua, jarinya semua isinya batu akik. Kalau ceramah juga nggak begini kali. Ceramah begini nih. Jadi batu akiknya kelihatan gitu. Itu juga bagian dari kesombongan, gestur kesombongan. Bisa ditandai dengan pakaian. Tapi dalam konteks isbah silahkan, kalau ada yang memahami tekstual silahkan. Oh pokoknya ngangkat celana, nggak ada cerita karena apa, nggak ada. Pokoknya angkat celana, silahkan aja. Itu tekstual, memahami nas secara tekstual. Jangan disalahin juga. Tapi jangan nyalain yang kontekstual, yang melihat dimensi kesombongan, sehingga dia melabuhkan pakaian, tapi bukan niat kesombongan. Jangan disalahin juga. Itu tafsir kontekstual. Jadi dalam melihat nas ada dua hal, ada tekstual, ada kontekstual. Kalau tekstual udah ngelihat begitu aja, nas udah nggak usah dipikirin kenapa. Tapi kontekstual itu dikaji, ditelaah, kandungannya sedemikian rupa. Makanya dalam kisah sejarah Rasulullah SAW kita pernah kedapatan sahabat berbeda pendapat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraisyah. Jadi waktu itu Rasulullah selesai perang Khandaq, Rasulullah mandi, istirahat, gantungin pedang. Begitu Rasulullah keluar dari kamar mandi, malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah ente udah istirahat, kami para malaikat belum istirahat. Sembari mengarahkan ke Bani Quraisyah. Saat itu juga Rasulullah mengarahkan ribuan sahabatnya untuk berangkat ke Bani Quraisyah. Dan ada satu ungkapan yang menarik. Kata Rasulullah, jangan sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraisyah. Maka sahabat berangkat, Nabi nggak ikut, Nabi nyusul belakangan, berangkat. Di tengah jalan tiba waktu asar. Di situ ada perbedaan sahabat. Sahabat yang satu mengatakan jangan sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraisyah. Jadi sholat asar di Bani Quraisyah. Walaupun asarnya udah habis, nggak ada masalah. Pokoknya sholat asar di Bani Quraisyah. Yang satu melihat waktu-waktu sholat itu ada sendiri, sholat asar ada sendiri, sholat maghrib ada sendiri. Selama tidak mengganggu perjalanan, kenapa kita nggak sholat? Maka yang satu sholat di jalan waktu asar, yang satu sholat di Bani Quraisyah. Jadi kepecah jadi dua. Sahabat sebagian sholat asar di jalan, yang memahami pernyataan Nabi secara kontekstual. Yang kedua, sahabat sholat di Bani Quraisyah, yang memahami pernyataan Nabi tekstual gitu. Sampai kepada Rasulullah SAW berita itu. Ada yang disalahin? Nggak ada. Rasulullah nggak nyalain orang yang sholat di jalan, Rasulullah nggak nyalain orang yang sholat di Bani Quraisyah. Orang yang sholat di Bani Quraisyah nggak nyalain orang yang sholat di jalan. Orang yang sholat di jalan nggak nyalain orang yang sholat di Bani Quraisyah. Nggak ada masalah tuh gitu. Jadi silakan mau naikin celana, tapi jangan nyalain yang nurunin silakan, asal niatnya nggak sombong. Jangan nyalain yang naikin sarung. Yang nggak boleh saling menyalahkan, gitu. Ini gestur kesombongan. Pakaian itu jadi gestur kesombongan.
Jadi hati-hati juga pakaiannya. Karena itu juga menjadi sarana orang bisa sombong. Orang bilang pakaian kebesaran. Gitu. Yang ketiga, pamer. Pamer, emang niat pamer gitu dengan segala kehebatan yang dia punya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengomentari orang-orang kafir Quraisy yang berangkat ke Badar untuk memerangi Rasulullah. Dia tampil dengan segala kemegahannya dan itu digambarkan oleh Allah dalam satu ayat. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu seperti orang yang keluar dari rumah-rumah mereka batara. Batara itu sombong. Unjuk kekuatan. Wa ria'an nas, pamer pada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, mereka melakukan itu dalam rangka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Batara wa ria'an nas, pamer untuk nunjukin kehebatannya dengan segala yang dia miliki. Ini termasuk gestur-gestur yang dilarang. Yang berikutnya ada juga duduk yang nggak boleh. Duduk yang nggak boleh. Karena ternyata duduk ini di satu riwayat duduknya iblis. Kayaknya duduknya bagus semua ya. Duduknya bagus. Yang nggak boleh itu begini nih. Duduk yang nggak boleh. Duduk begini. Ustaz, saya pegel. Nggak apa-apa kalau pegel nih. Kalau pegel ya pegel. Tapi secara umum begini. Kononnya itu duduknya iblis. Kenapa duduk begini? Ini bisa. Gestur. Tapi nggak mutlak ya Pak, cuma isyarat saja. Itu gestur. Jadi sampai gestur-gestur kesombongan itu juga diungkap oleh Rasulullah agar kita tidak terjebak dalam dosa sombong. Dan terakhir buat kita yang paham bahwa sombong ini menjadi dosa yang sangat besar, yang tidak ada cara lain kecuali kita harus bangun sifat tawadu. Tawadu itu bisa hadir kalau kita bisa menghadirkan Allah dengan segala kebesarannya. Itu yang bisa menjadikan kita tawadu. Gitu. Kita bisa menghadirkan Allah, bukan sekedar tahu. Banyak orang yang tahu tapi gagal menghadirkan Allah dalam segala kebesarannya. Gagal. Tahu sih tahu, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya tahu, tapi gagal dia malah menghadirkan Allah dengan segala kebesarannya. Karena gagal, maka sifat sombong melekat dalam dirinya. Gitu. Sifat tawadu. Yang kedua, tahu diri. Rajin introspeksi diri, evaluasi diri. Kita bukan siapa-siapa. Badan kita aja nih, badan kita bukan punya kita. Badan kita aja titipan nih. Gitu. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itu artinya apa? Badan kita aja bukan punya kita, bayangin. Apa yang kita punya? Enggak ada. Ya, kalau kita sadar bahwa kita miskin, emang gak punya apa-apa, pantas sombong. Gak mungkin sombong. Gak mungkin, apa yang mau disombongin? Gitu. Apa yang mau disombongin? Walaupun ada dalam satu riwayat,
Walaupun ada dalam satu riwayat ada 3 jenis orang yang baunya surga aja, harumnya surga aja nggak kecium, padahal dia kecium dalam jarak yang sangat jauh. Tapi ada 3 jenis orang yang nggak bisa mencium baunya surga, harumnya surga. Siapa dia? Penguasa yang zolim terhadap rakyatnya, dia nggak bisa merasakan wanginya surga. Zolim sama satu orang aja itu udah dimurkai sama Allah. Gimana kalau kemudian yang dizolimi itu ratusan juta rakyatnya? Kebayang gitu, emang kebangetan. Karenanya baunya surga nggak cium dia. Yang kedua, orang tua yang berzina. Di mana-mana yang berzina anak muda. Oh, ada orang tua berzina emang kebangetan. Gitu. Makanya nggak bisa nyium baunya surga. Nah, ini yang ketiga nih, berkait dengan kaya. Orang miskin yang sombong. Di mana-mana yang kaya, yang sombong yang kaya. Kalau orang miskin sombong emang kebangetan. Gitu. Apa yang mau disombongin? Karena yang kemudian Allah Rasul mengatakan orang begini nggak akan mencium baunya surga. Gitu. Ini tawadu, tahu diri. Siapa kita? Sehingga kita nggak layak memang buat sombong dengan segala yang kita punya. Ini kadang-kadang bukan pejabat sih, bekas pejabat aja sombong, udah bekas aja masih sombong, udah bekas. Nah iya, bekas kaya, dulu kaya sekarang miskin masih sombong sama kaya. Pejabat udah puluhan tahun dia jadi pejabat, udah nggak jadi pejabat lagi, tapi masih sombong aja sama jabatan. Kayak begitu sombong. Sedemikian rupa. Bahkan ada orang yang sombong dengan kemaksiatannya. Gitu. Kenapa? Karena sekarang udah taat. Maksiatnya disombongin juga. Gitu. Ini manusia nih. Makanya tahu diri. Gitu. Yang keempat, ya bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Kalau mau tawadu, bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Yang terakhir, memahami hakikat kehidupan dunia. Gitu. Orang-orang yang sombong itu nggak paham hakikat hidup di dunia. Dia pikir hidup ya buat hidup, gitu. Makanya dia bisa sombong dalam kehidupan. Tapi kalau dia tahu hakikat kehidupan dunia, sekali lagi dia nggak akan sombong. Di mana dunia itu ada 4 tipenya. Yang pertama, bahwa dunia itu fana. Nggak dibawa, sekaya apapun, sehebat apapun, jabatan yang kita punya, begitu meninggal kita tinggal, kita nggak bawa. Kenapa? Karena dunia fana, sesaat, sementara. Pada akhirnya kita tinggal. Istri kita juga tinggal, anak kita tinggal. Kata Rasul, 3 yang ngikutin kita kalau kita meninggal, 2 ninggalin kita, 1 bersama kita. 2 yang ninggalin kita, anak istri kita ninggalin kita. Harta kita ninggalin kita. Yang sama kita apa? Amal kita. Itu istri secinta-cintanya, ada yang tinggal sama suaminya. Secara realita normal aja, nggak ada gitu, nggak ada. Walaupun ada anekdot seorang istri meninggal, lalu suaminya jagain terus makamnya. Tiap hari dia di makam istrinya, dia kipasin tuh kuburan istrinya. Tiap hari dia. Sampai mertuanya kan sedih lihat begitu. Ya udah, kalau udah meninggal, udah ikhlasin, nggak apa-apa kata mertuanya. Tapi suaminya tetap aja terus ngipasin istrinya. Mungkin dia khawatir di dalamnya panas. Akhirnya dikipasin. Cuma ketika temannya nanya, lu kenapa sih ngipasin makam istri lu? Dia bilang apa? Biar cepat kering. Biar cepat kering. Rupanya dia mau nikah lagi. Karena ada ungkapan nggak pantas kuburan masih basah udah nikah lagi. Makanya biar cepet, biar nggak basah dikipasin, biar cepet kering. Tapi ini kan anekdot. Secara umum anak istri kita tinggalin kita, suami ninggalin kita. Kecuali amal kita. Dunia tuh fana. Yang kedua, dia laibun walakhun. Dunia itu senda gurau dan permainan. Permainan aja, bukan yang sesungguhnya.
Yang ketiga, dunia itu mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Biar dunia ini dikasih sama kita semua, kita menguasai dunia, itu masih sedikit kata Allah. Mataun qalil gitu. Jadi nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang sesungguhnya. Dan yang keempat, dunia itu mataul gurur, kesenangan yang menipu. Seperti orang lihat air, ternyata bukan air, fata morgana, bukan yang sesungguhnya. Itu 4 karakter kehidupan dunia. Gitu. Kalau itu kita sadari, pantas kita sombong. Nggak mungkin apa yang mau disombongin dalam kehidupan dunia. Jadi pahami kehidupan dunia yang sesungguhnya. Ini beberapa hal-hal yang terkait dengan kesombongan yang kita belajar banyak dari kisah iblis di dalam Al-Quran. Sampai sini mungkin ada yang mau sharing, mau berbagi, silakan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Iwan yang baru saja menyampaikan pelajarannya terkait masalah belajar dari iblis. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat sombong, angkuh, takabur. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf Ustaz untuk acara tanya jawab kita ditiadakan sehubungan dengan sekali lagi kita akan ada acara pengukuhan ketua DKM yang baru beserta jajarannya. Begitu sekali lagi mohon maaf, dan kepada Bapak Ibu jamaah yang ada waktu dan bisa hadir, mohon untuk bisa menyaksikan acara tersebut. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mulailah taklim kita pada pagi hari ini, sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu